Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan nikmat yang banyak sekali. Di antara salah satu nikmatnya, diberikan kembali kita kesempatan untuk saling membagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu materi, temanya adalah perintah berdoa. Kewajiban kita manusia mengabdikan diri kepada Allah melalui doa. Ya. Perintah doa ini, perintah untuk berdoa itu diabadikan di dalam Al-Quran. Surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, Tuhanmu berfirman. Jadi firman Allah. Kita hidup bersama firman Allah karena dia merupakan petunjuk. Dia merupakan petunjuk jalan untuk selamat. Maka kita dianjurkan selalu kembali kepada Al-Quran kalau ingin selamat. Di sini artinya Allah berfirman, berdoalah. Berdoalah. Kenapa kita diperintahkan berdoa? Itu memang sudah ketetapan Allah, saudaraku seiman. Perintah berdoalah. Ud'uni. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doamu. Itu harga mati. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doamu. Sampai situ dulu. Nah, di sini dari hadis Rasulullah, Rasulullah bersabda, doa otak ibadah. Kata Rasulullah, doa otak ibadah. Riwayat Tirmizi. Sebegitunya otak itu adalah ibadah. Kita tahu semua. Misal, saya agak sedikit mengambil perumpamaan. Karena otak itu ibadah, kita gambarkan. Misal, kalau ada orang yang lahir cuma kepala sampai dengan leher dan tangannya agak cuma sepotong.
itu masih bisa dianggap manusia. Karena ada wajah, ada pendengaran, ada penglihatan, dan ada hati. Ada pikiran, kepala. Di sini kan otak ini. Ada otak, ada pendengaran, ada penglihatan. Itu masih dianggap manusia. Karena walaupun dia seperti bola, lahirnya cuma ada sedikit lengannya. Leher dan lengan sedikit. Dia lahir, tapi dia masih dikatakan manusia. Karena ada otaknya di sini. Tempat berpikir, ada telinga tempat mendengar, ada mata untuk melihat. Lahirlah walaupun dalam keadaan cacat, tanpa lengan, tanpa perut, tanpa kaki. Allahu Akbar. Jadi Allah menggambarkan di sini. Allah menyuruh kita berdoa. Itu perintah, wajib. Berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan perkenankan doamu. Tapi yang berdoa, dan di sini yang diperintahkan, doa itu kan pikiran, mulut yang berdoa. Makanya di sini Allah, karena Allah memerintahkan satu kewajiban, jadi saya mengambil satu materi perintah berdoa. Di dalam tadi sabda Rasulullah, doa. Otak ibadah, simple doa otak ibadah. Diriwayatkan Tirmizi. Pengumuman berdoa itu diabadikan oleh Allah. Jadi bagaimana orang tidak berdoa? Berdoa itu apa? Ya meminta. Meminta itu bagaimana caranya? Ya sholat. Sholat itu caranya bagaimana? Bersih. Dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi manusia itu diperintahkan untuk berdoa. Ya, sangat wajib berdoa itu. Nah, berdoa itu diabadikan lagi. Kenapa kita diperintahkan untuk berdoa? Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah. Manusia itu diperintahkan berdoa. Jadi kalau ada manusia yang bertanya, bilang. Kan kita berdoa, apa iya Allah mendengar? Di surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, kan tadi Allah menegaskan ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Pasti akan aku kabulkan apa yang kamu mohonkan. Di sini Allah menegaskan kembali, apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Apabila seorang hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib. Bahwa katakan, aku dekat pada mereka. Aku akan mengabulkan doa yang Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Tapi ada syarat. Ya, ada syarat. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Berdoalah, silakan. Tapi syaratnya, hendaklah ia menunaikan perintahku. Dalam berdoa, dia beriman. Imannya itu adalah iman yang ada action amal soleh. Lantas dia berdoa. Menunaikan perintahku. Menunaikan perintah Allah. Wal yu'minu bi. Dalam rangka beriman kepada Allah. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Kalau tadi ud'uni astajib lakum. Kalau di sini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Itu semua pengumuman dari Allah. Bagaimana kita orang yang beragama Islam sama sekali tidak mengenal Al-Quran, sama sekali tidak membaca Al-Quran, sama sekali tidak mau belajar untuk memahami Al-Quran. Bagaimana kita tahu tujuan hidup kita ini? Bagaimana kita tahu isi perjalanan dalam hidup ini? Bagaimana kita tahu? Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu ilmu yang bermanfaat, Al-Quran itu segudang ilmu pengetahuan. Bagaimana kita dapat ilmu kalau kita nggak membaca Al-Quran? Saya baca, ya kalau baca aja dia berpengaruh kepada fisik, jasmani. Tapi kalau nanti kita mendengar kajiannya, barulah otak kita berpikir bahwa kebesaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena otak, ya, doa, otak ibadah, kata Rasulullah. Jadi di sini dengan berangkat dari surat Al-Mu'min dan surat Al-Baqarah, betapa Allah menegaskan pentingnya berdoa karena Allah dekat. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena manusia butuh. Butuh siapa? Butuh Allah lah. Manusia butuh Allah. Bagaimana cara berdoanya? Ada contoh. Bagaimana cara sholatnya? Ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di dalam Al-Quran ada cara sholat? Nggak ada. Sholat subuh 2 rakaat nggak disebutkan. Sholat asar 4 rakaat nggak disebutkan. Itu diberikan contoh oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Taat patuh kepada Allah dan juga kepada Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Rahmat itu apa sih? Kekuatan. Kenapa kita kuat? Karena kebersamaan Tuhan. La'allakum turhamun. Ada kekuatan, ada rahmat yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat. Ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Itu adanya di surat Ali Imran sepertinya ya, 132. Setelah Allah menegaskan untuk berdoa, kalau ada yang tanya, bilang aku dekat. Kenapa kita harus berdoa? Karena semua makhluk di alam semesta ini berdoa. Saudaraku seiman, semua makhluk mau tahu. Kita lihat lagi surat An-Nur. Surat An-Nur. Kita lihat lagi surat An-Nur. Bagaimana bunyinya? Ayat yang ke-41. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru soffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Artinya, apakah kamu tidak mengetahui? Kata Allah. Ya enggak tahulah. Makanya dikasih tahu sama Allah. Di mana? Di Al-Quran. Bagaimana kamu tahu? Wong kamu nggak pernah baca Al-Quran. Bagaimana kamu tahu? Kamu cuma membaca. Tidak ada penjelasan. Memang salah baca Al-Quran tanpa pengertian? Nggak salah. Karena membaca Al-Quran itu mempunyai nilai setiap huruf 10 kebaikan. Yang dikatakan oleh Rasulullah bukan berarti alif, lam, mim. Bukan berarti 1 huruf. Itu 3 huruf. Tapi kita membaca harus tahu apa yang kita baca. Supaya kita nanti setelah kita keluar sana, kita bermasyarakat, kita bergaul, kita bisa action. Karena kita membaca petunjuk. Kan kita nanti bersosialisasi itu kan ketemu dengan orang-orang macam-macam. Tapi kalau kita berangkat dari kebenaran dari Allah, kita akan bisa mengetahui, oh ini sifat orang ini. Bagaimana sifat kita dan tindakan kita menghadapi kebanyakan orang. Di surat An-Nur, ayat 41, semua makhluk sholat, semua makhluk berdoa. Cuma di sini yang diabadikan, yang dicontohkan makhluk Allah burung.
Tadi saya udah bacakan ya. Artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya bertasbih kepada Allah, apa aja itu semua yang di angkasa bertasbih, dan yang di bumi begitu juga bertasbih burung-burung yang terbang di udara. Masing-masing mengetahui cara ia sholat dan bertasbih, dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Burung digambarkan, dia bertasbih. Caranya sholat, kita juga tasbih. Sholat itu digambarkan di dalam Al-Quran tasbih. Memang diabadikan oleh Allah. Sholat itu tasbih. Tasbih itu apa artinya? Membersihkan, mensucikan, kata Allah. Makanya kita diperintahkan bertasbih kan? Masih ingat gak saudaraku seiman? Kita diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah. Semua makhluk di alam semesta ini bertasbih. Kita lihat di surat Al-Hijr. Karena di sini Allah menegaskan bahwa bertasbih itu adalah memang Allah yang memberitahu. Bertasbih itu semua makhluk di dalam alam semesta ini berdoa dan bertasbih. Caranya kamu gak tahu. Manusia juga diperintahkan di surat Al-Hijr 98, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Di sini yang artinya, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu. Hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersujud. Kita diharapkan termasuk orang yang bersujud. Bertasbih. Bertasbih itu sholat. Sujud itu juga sholat kan? Nah, saudaraku seiman, jadi di dalam Al-Quran segala macam contoh dan jawaban dalam masalah kehidupan ada. Karena Al-Quran itu berjuta, bermiliar jawaban dalam masalah kehidupan. Bagaimana kita nggak mengikuti dan tidak bisa dan tidak mengenal Al-Quran? Semua jawaban dalam kehidupan ada. Tadi di surat An-Nur ayat 41, Allah menegaskan bahwa semua makhluk itu bertasbih. Cuma yang diterangkan, ya, yang diterangkan itu burung. Yang digambarkan spesial burung. Bertasbih, kamu gak pernah tahu cara bertasbih dia. Burung. Selanjutnya, Al-Quran menegaskan lagi tentang berdoa. Karena tadi ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Berdoa diperintah, kalau ada yang bertanya, aku dekat dan akan mengabulkan segala macam apa yang dia mohonkan. Di surat An-Nur 41, semuanya yang ada di langit berdoa, yang ada di bumi berdoa, burung juga berdoa, semua makhluk. Digambarkan lagi surat Fussilat ayat yang ke-37 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budu. Yang artinya, sebagian dari tanda kekuasaan Allah ialah terciptanya siang dan malam, tanda kekuasaan Allah. Bulan dan matahari, tanda kekuasaan Allah. Setelah Allah memamerkan segala macam kekuasaannya, memberitahu segala macam kebesarannya, terus dilarang. La tasjudu lisyamsi walalil qamar. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan juga bulan. Itu semua ciptaan Allah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi kamu jangan sujud, jangan menyembah kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah. Sujudlah kepada Allah. Kenapa? Alladzi khalaqahunna. Karena semua itu yang kamu lihat besar, bagus, semua itu Allah yang menciptakan. Baru dikembalikan.
in kuntum iyyahu ta'budun. Kamu nggak usah menyembah kepada yang macam-macam. Jika kamu hanya menyembah Allah, boleh kamu kagum, tapi dia nggak boleh disembah. Kita kagum kan dengan bulan. Kita kagum dengan matahari terbenam, matahari terbit. Kita kagum. Tapi itu sekedar kagum. Tetap kebesaran milik Allah. Kalau kamu hanya menyembah Allah, it's okay. Kamu kagum. Tapi tetap ucapan orang-orang yang membaca Al-Quran bukan seperti orang-orang yang kebanyakan. Setelah melihat begitu, dia mengatakan, gitu kan. Kita dengar kayak cecak. Kalau kita nggak begitu. Setelah kita melihat bulan, setelah kita melihat matahari, kita ada di laut, matahari masuk ke laut. Kita lagi ada di pegunungan, matahari masuk ke gunung. Kata mata, apakah mata itu benar? Belum tentu apa yang dilihat benar. Nah, jadi kamu jangan, walaupun kamu kagum, kamu jangan menyembah matahari atau bulan. Sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan. Jika kamu hanya menyembah Allah saja. Nah, itulah yang Allah berikan di dalam Al-Quran contoh-contoh bahwa semua makhluk menyembah Allah. Semua makhluk menyembah Allah. Maka setelah kita membahas tentang betapa pentingnya, betapa wajibnya menyembah Allah, Allah telah memberikan gambaran, Allah itu penguasa, Allah itu pencipta. Maka jawaban, kenapa kita harus menyembah Allah? Jawabannya ada. Kita lihat lagi surat Al-Mu'min, surat 40, ayat yang ke-65. Kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa Allah memerintahkan? Kayaknya Allah menyuruh maksa. Enggak maksa. Kebutuhan kamu berdoa kepada Allah. Karena otak ibadah itu, ibadah adalah otak. Doa itu otak ibadah. Bagaimana kamu tidak hidup tanpa otak? Jadi otak itu diciptakan untuk berpikir tentang kebesaran Allah. Orang-orang yang berdoa itu ada otaknya. Orang yang gak pernah berdoa, otaknya kurang berfungsi. Karena doa otak ibadah. Bagaimana kamu bisa beribadah tanpa berdoa? Bagaimana kamu berdoa? Caranya berdoa. Doa yang paling ditetapkan oleh Allah, yang diberikan contoh oleh Rasulullah dari Allah adalah salat. Salat itu ibadah. Ud'uni astajib lakum. Kita lihat surat Al-Mu'min, surat 40 ayat 65. Kenapa Allah menegaskan setiap kita mau percaya kepada seseorang, pasti orang itu punya modal. Ya, punya modal di belakang, dia menyampaikan segala macam begini supaya kita percaya, oh dia punya ini, punya itu, punya ini. Nah, Allah, kita diperintahkan menyembah. Karena Allah itu hidup, Allah itu kaya, Allah itu pencipta. Di surat Al-Mu'min ayat 65 ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwal hayyu la ilaha illahu fada'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 65 surat 40. Dia hidup kekal. Pengumuman dari langit. Bagaimana kamu tidak berdoa? Bagaimana kamu tidak beribadah? Bagaimana kamu tidak minta? Karena kamu butuh kepada Allah, karena Dia hidup kekal. Tidak ada Tuhan yang lain selain dari Dia. Kalau Tuhan, kita berzikir dengan membaca Allah, 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 Allah. Enggak berubah. Tapi kalau kita berzikir Tuhan, 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 makanya la ilah. Tidak ada persetan semua Tuhan. Illallah. Makanya kita nyebutnya ya Allah, bukannya Tuhan. Kalau Tuhan banyak. Allah satu. Boleh jadi orang yang kita dewakan namanya Tuhan. Tapi dia bukan Allah. Allah itu satu. Allahu ahad. No way. Yang lain bukan Allah. Hanya satu Allah. Tuhan banyak, Allah satu.
Karena dia nggak serupa, dia nggak dilahirkan, dia nggak melahirkan. Segala macam yang kita dewakan, yang kita junjung tinggi, itu Tuhan. Tapi la ilah, tidak ada Tuhan. Yang ada Allah. Oke, kita lanjutkan. Jadi ayat 65, Allah kekal, tidak ada Tuhan yang lain, melainkan dia, Allah. Dia di sini. Sembahlah dia. Ya, dia, Allah itu menegaskan, sembahlah dia. Dengan beribadah yang tulus, ikhlas. Kenapa? Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Nah, kita lihat. Waktu kita sholat, yang kita baca pertama, segala puji bagi Allah. Al-Fatihah. Tidak ada sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Sholat itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu isinya 4 ayat pujian. 1 ayat ikrar, janji. 2 ayat adalah doa, mohon masuk surga, dan berlindung dari api neraka. Jangan sampai kita masuk ke neraka. Jadi surat Al-Mu'min menegaskan jawaban kenapa Allah harus disembah. Karena dia yang kekal, kamu nggak kekal. Tidak ada Tuhan selain dia, sembahlah dia. Dan beribadahlah dengan tulus ikhlas. Karena segala puji bagi Allah. Di ayat yang kita baca surat Al-Fatihah, setelah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada 2 versi. Ada yang mengatakan tidak pakai bismillah. Ada yang mengatakan pakai bismillah. Gak masalah. Jadi ayat pertama atau ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini diabadikan. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan alam semesta. Gak ada pujian, maka kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu orang-orang yang menyembah Allah. Orang yang menyembah Allah selalu memuji Allah. Baik pujian itu dalam lisan dan perbuatan, dia selalu memuji Allah. Makanya besok ya, kalau kita masuk surga, enggak kita membanggakan ibadah, perhiasan, enggak. Waktu kita masuk surga, kita orang-orang yang masuk surga, ketika masuk ke dalam surga, kita mengatakan nih orang-orang ahli surga, apa diabadikan oleh Allah orang yang masuk surga itu. Katanya, ucapannya adalah pujian di mana diabadikan di dalam surat Al-A'raf. Ya. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini orang yang masuk surga nih saudaraku seiman. Besok kita begini ucapan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kata orang yang masuk surga besok di surat Al-A'raf ayat 43. Ketika diseru ya Allah supaya orang-orang ini masuk ke dalam surga, mereka mendapat aliran sungai, dihilangkan rasa dendam segala macam. Orang surga ketika masuk surga, dia mengatakan segala puji. Pujian bagi Allah yang telah menunjuki kami sampai ke sini. Ke sini di mana? Ke sini nih, ke surga. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjuki kami. Nah, orang surga masuk surga. Ya, ucapan pertamanya adalah hamdalah. Pujian, segala puji bagi Allah. Kenapa? Kita telah dimasukkan ini, telah ditunjuki. Kalau kita tidak ditunjuki, tentu kita nggak bakal sampai ke sini. Karena kenapa? Karena telah datang utusan Tuhan membawa kebenaran. Dia mau menerima
Maka itulah diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan hasil amal baik yang kamu kerjakan. Hasil yang kamu kerjakan. Orang-orang surga dipersilakan masuk. Manusia ahli surga dipersilakan masuk. Waktu masuk dia nggak menceritakan ibadahnya berapa tahun, tapi dia hanya mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah. Sekiranya tidak ditunjuki, kami tidak akan sampai ke tempat ini. Nah, saudaraku seiman, tadi di surat Al-Mu'min ya. Kita lihat dulu tadi di surat Al-A'raf. Karena segala puji, ucapan orang-orang yang masuk surga juga segala puji. Karena di surat Al-Mu'min juga akhirnya Allah menegaskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat 65. Setelah Allah menegaskan Allah kekal, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia, ibadahlah dengan ikhlas. Waktu menyembah, pujilah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah sampai kapan? Sampai kapan kita menyembah Allah? Jawabannya saudaraku seiman mungkin udah tahu karena ada yang kemarin-kemarin itu kan. Sudah saya sampaikan banyak ayat. Sampai kapan kita menyembah Allah? Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai kapan kita sholat? Kan sholat itu baca Al-Quran. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Supaya kita jelas tahu bahwa Allah itu Tuhan sebenarnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menyembah Allah, menuntut ilmu, beribadah, membaca Al-Quran sampai mati. Karena kita kan OTW menuju kematian. Jadi selama kamu masih hidup, kamu harus berdoa kepada Allah. Karena tempat kembali kamu itu Allah. Minta kepada Allah. Tapi yang dianjurkan, yang ditetapkan minta kepada Allah itu adalah doa yang kita semua udah komitmen disuruh sama Allah, diperintahkan. Doa yang paling tinggi kedudukannya adalah kita berdoa di dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Doa kita enggak macam-macam. Tunjukkan kami, antarkan kami ke surga. Baik surga dunia maupun surga akhirat. Surga dunia adalah kebahagiaan. Surga akhirat kebahagiaan yang menyelamatkan. Itu kan doa kita kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan di dunia tapi kebahagiaan yang menyelamatkan. Ya. Kebahagiaan yang menyelamatkan apa? Ya kita diselamatkanlah dari api neraka. Ya. Nah, sekarang terakhir ya. Setelah di Al-Quran diperintahkan untuk berdoa, beribadah, menyembah Allah sampai kamu menemui ajal, menemui kematian, dijelaskan oleh Allah. Pernah juga di episode yang lalu yang diabadikan oleh Allah. Surat Ar-Rahman. Jadi kita nggak bisa kembali lagi ke Al-Quran. Ada rujukan, ada contoh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, doa otak ibadah. Simple, tapi padat artinya. Kenapa sih kita harus berdoa? Karena menurut para ahli, ya, saudaraku seiman, di otak itu menurut para ahli, bukan kata saya mendengar dari para ahli. Makanya diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahli di atas ahli adalah Allah Subhanahu wa taala. Guru di atas guru adalah Rasulullah. Para ahli menegaskan di dalam otak manusia itu, maaf ya, bukan saya sok tahu, saya juga boleh mendengar dari para ahli. Di dalam otak manusia itu ada 100 miliar jumlah sel. Ya, 100 miliar
Di dalam otak manusia ada 100 miliar sel-sel itu. Setiap satu sel mempunyai kekuatan ilmu yang tercanggih pada hari ini. Setiap sel mempunyai tugasnya itu, dia bisa ilmunya, setiap sel itu mempunyai ilmu yang tercanggih pada saat ini, pada zaman ini. Padahal ada sel di dalam otak manusia 100 miliar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi kita nggak usah kagum, nggak usah kaget, nggak usah norak kalau ada orang bisa. Anak saya itu bisa berbahasa ada 5. Bahasa Jerman, Inggris, Mandarin, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. 5. Nggak usah kaget. Otak manusia adalah mesin. Dia mempunyai sel sampai 100 miliar. Itulah betapa mahalnya otak manusia. Bagaimana orang gak beribadah menyembah Allah? Allah memberikan otak itu kepada manusia. Dia gak berdoa. Berarti orang yang gak berdoa gak punya otak. Karena doa otak ibadah. Orang yang gak pernah ibadah gak punya otak. Otaknya mubazir. Gak diberikan bukan untuk berpikir. Tapi dia dimubazirkan. Nah, baru terakhir, karena jawaban orang-orang yang berdoa, Allah itu hidup kekal, diabadikan surat Ar-Rahman. Karena Allah itu kekal, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan musnah, hancur. Kita nggak bisa menghindar, lari dari kehancuran. Apa itu kehancuran? Mati. Semua yang ada di alam semesta, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, ada uang, nggak ada uang, mati. Akan hancur, kata Allah. Allah loh yang menegaskan. Yang ngomong juga akan mati. Yang sedang mendengar juga akan mati. Semua. Kuluman 'alaiha fan. Ini harga mati. Semuanya yang diciptakan oleh Allah bakal mati. Terus, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zat Tuhan kamu yang besar dan mulia akan tetap tinggal. Karena maha hidup. Nah, saudaraku seiman. Inilah perintah untuk berdoa. Karena kita ini besok mati. Kita ini gak hidup. Kita ini bakal mati. Jadi kita diperintahkan sampai mati menyembah Allah. Sampai mati berdoa kepada Allah. Karena Allah maha hidup. Allah itu hidup. Maha hidup. Jadi kita sekarang menyembah yang maha hidup. Karena kita besok kembali ke kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang abadi. Maka kita disuruh menyembah yang maha hidup. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berdoa. Yaitu salat. Jangan sampai kita dikatakan orang gak punya otak ya. Karena orang yang berdoa, doa itu otak ibadah. Bagaimana kamu bisa beribadah? Kamu gak pernah berdoa. Nah, saudaraku seiman, apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan kemampuan yang saya dapat. Sesuai dengan kemampuan yang saya baca. Kalau ada kurang dan lebihnya, ya kebanyakannya kurang. Lebihnya nggak ada. Kalau ada kekurangan-kekurangan, dalam saya menyampaikan kebenaran, itu kesalahan dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah semata. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.